jadi kalau pemberdayaan perempuan programnya itu pencegahan kekerasan. Oh, itu pengaruh. Dari situ, saya sudah katakan ini HIV/AIDS bisa tercegah dengan hubungan yang sehat, relationship yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan diminum. Tapi hari ini kita tidak minum Saraba, Pak Ari. Tidak, kita Tapi disponsori. berbeda, kita sponsor. Siapa sponsori? Tunggu dulu, I stand with Palestina. Mantap. Siapa ini? Ini Kita kopi disponsori dari Kopi Berkah. Oh, kenapa kita harus minum kopi berkah? Supaya kehidupannya kita berkah sehari-hari ya. Kopi berkah? Berkah always. Nah, hari ini kita podcast lagi Vini dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sigi. Iya. Tapi jangan kau berharap Pak Bupati terus di podcast. Karena kita dimusuhan nanti. Tapi tidak. Terima kasih Pak Irwan. Jadi kita ini hari ini bersama dengan satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Sigi. Beliau ini kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Beliau bernama Ibu Siti Ulfa. Apa kabar Ibu? alhamdulillah luar biasa. Kabarnya luar biasa. Nah, kita ini podcast dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia Ibu yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2023 kemarin. Nah, kita ini mau tanya-tanya dulu Bu, seberapa penting sebenarnya Hari AIDS ini dirayakan, diperingati? Kayak lagunya kan semua aku dirayakan. Waduh, tidak juga sampai AIDS dirayakan. Gimana sih? Baik, terima kasih yang pertama-tama kami sampaikan bisa diundang di sini di podcast Saraba Channel. Baru sekali ini masuk di lorong sini sebenarnya. Oh, baru sekali. Nanti kalau Ibu baca di Palu Barat, Ibu sering masuk sini. Jadi memang kalau kita bicara HIV dan AIDS, memang kita akan bicara sesuatu yang akan diperkirakan menyerang bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang tua, tapi sampai di anak-anak. Anak-anak juga bisa kena AIDS? Maksudnya anak-anak super pergaulan bebas atau gimana? Banyak faktor. Oh iya. Bukan hanya pergaulan bebas, dari orang tua juga bisa. Oh, turunan. Bisa menular. Iya. Oh. Ibu yang hamil, dia HIV, kemungkinan tertular kepada anaknya. Nah, itu miris. Jadi karena saya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pasti konteksnya bicara tentang perempuan dan anak. Jadi seberapa penting masyarakat ini dikasih tahu bahwa AIDS ini sangat berbahaya karena kan setiap tahun dirayakan dia. Ya, untuk mengingatkan sebenarnya semua kalangan bahwa AIDS ini ada, bukan cuma hoax. Iya betul. Bukan cuma di film-film ya. Karena tidak terlihat. Ada film AIDS. Sembarang juga bukan kayak di film-film. Ada sinetronnya biasanya karena AIDS dia meninggal atau apa. Tapi ini memang ada. Terus Ibu kalau di Sigi sendiri bagaimana tingkat penularan AIDS? Soalnya Sigi ini kan Sigi ini kan berbatasan sekali, dekat sekali dengan Kota Palu. Nah, kalau kita lihat data terakhir kan Kota Palu tertinggi nih Bu. Iya. Otomatis kalau kita lihat Kota Palu tertinggi pasti Sigi ikut terdampak ini Bu. Mohon maaf ini. Sedangkan gempa di Palu terasa juga di Sigi. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang dampak, ketika kita berbicara dengan daerah, kalau orang kata metropolitan karena Palu kan ibu kota. Iya betul. Pasti ada plus minus yang diterima oleh wilayah tetangga. Nah, begitu juga dengan Sigi. Apalagi kalau kita tahu wilayah kecamatan. Tinggede itu sangat berbatasan dengan daerah Binanga. Nah, pasti penularan ada. Pasti sedikit banyak orang tahu dari cerita. Karena mungkin warga masyarakat Tinggede ngobrol dengan Binanga. Itu kan pasti ngobrol saja sudah bisa mengetahui bahwa ternyata ada informasi. Dan ada lagi pergaulan. Iya, betul. Ada lagi dan lain. Karena kebanyakan orang-orang di Sigi bergaulnya pasti di Palu-Palu juga Ibu ya. Kalau ke Sigi namanya orang bilang tidak gaul. Harus kan ke kota buat dikatakan gaul. Gaul-gaul kena HIV ya kan. Maksudnya takutnya itu. Takutnya betul. Tapi menurut Ibu Kades kenapa kemudian tingkat penularan AIDS jadi semakin lebih tinggi sampai sekarang? Kalau sebenarnya AIDS ini konteksnya paham tidaknya satu cara penularan. Ini penting ini. Itu yang paling penting sebenarnya, cara penularan. Karena tidak semua orang AIDS karena dia membawa. Dia tertular. Nah, satu tertular karena
seks bebas misalnya, tapi ada juga yang tertular karena jarum suntik, tapi yang paling miris sebenarnya tertular karena dia anak dari penderita HIV/AIDS. Nah, konteksnya kan kalau kita bicara HIV/AIDS, ada HIV yang menyebabkan AIDS. Iya betul. HIV kan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Ketika imun sudah turun, AIDS masuk, semua penyakit masuk menggerogoti tubuh. Sebenarnya konteksnya seperti itu. Jadi tingkat penurunan kan sangat tinggi nih Bu. Jadi kalau misalnya kalau untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sendiri, ada nggak program yang untuk supaya bagaimana menahan lajunya tingkat AIDS ini? Ya, jadi kalau pemberdayaan perempuan programnya itu pencegahan kekerasan. Oh, itu pengaruh? Dari situ. Jadi kita bicaranya di situ. Seru ini. Kita bicaranya di situ. Oke. Pencegah kekerasan. Yang pertama kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Dari situ kita salin. Kenapa terjadi kekerasan? Nah, selanjutnya kita pilah apa kekerasan ini berkonteks hanya kepada laki-laki atau juga ada kepada perempuan atau keluarga secara keseluruhan. Oke. Dan selanjutnya kita melihat apakah suami ini bersih. Lihat bagaimana? Tidak membawa penyakit dari luar. Penyakit dari luar. Sebenarnya seperti itu. Konteksnya seperti itu. Bagaimana kita memastikan keluarga-keluarga ini aman dari sisi. Karena yang paling banyak pembawa itu pasti laki-laki. Oh, jangan mau tuduh Bu. Itulah kami. Jadi kalau kita pemberdayaan perempuan pasti kita turunnya ke laki-laki. Sama saja. Kalau misalnya kita lari sedikit bergeser dari konteks AIDS. Kalau kita bicara kekerasan, siapa pelaku kekerasan paling banyak? Laki-laki sih. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan perempuan juga. Kalau saya bicara kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, siapa pelakunya? Laki-laki. Konteksnya di saya seperti tertekan di sini. Jadi memang kita bicara tentang AIDS ini, kita harus bicara dalam tataran bagaimana memberi pemahaman terhadap keluarga. Bahaya AIDS, yang paling penting bagaimana dia menular. Jangan laki-laki berpikir dia mungkin bergaul di luar, pakai alat pelindung lah. Ya, misalnya begitu. Tapi kan ada kemungkinan dokter mengatakan mungkin bocor atau sebagainya, dan ternyata dia sudah menyimpan itu sejak lama, membawa ke keluarga. Jadi bagaimana laki-laki membawa dirinya sebenarnya agar tidak membawa ini ke dalam keluarga. Siap. Kok saya siap? Berarti kuncinya dari laki-laki, Bu. Kunci pertama sebenarnya. Kunci pertama. Tapi perempuan juga tidak menutup kemungkinan, karena kalau kita juga perempuan tidak menjaga diri, bergaul salah, memakai obat-obatan. Obat-obatan. Itu kita menggunakan jarum suntik. Disuntik gue. Jadi penular juga. Nah, kalau kita lagi perempuan lebih berbahaya sebenarnya, karena kita bisa mengandung. Iya, dan kalau mengandung lalu kemudian ini misalnya ada ibu hamil yang memang sudah teridentifikasi AIDS, lalu secara otomatis ke anaknya pasti AIDS. Ini kan penting juga ini, iya kan? Sangat besar. Tapi belum tentu. Tidak semua, tapi sudah kalau dikatakan 100 dari 100 saja yang bisa lepas dari situ. Berarti hanya tinggal keajaiban begitu, Bu, istilahnya. Iya, bisa begitu. Miracle saja yang bisa memastikan bahwa anak itu tidak terkontaminasi. Berarti HIV/AIDS ini segampang itu dia menular, Bu. Itu kan kalau kita bicara konteks rumah tangga, Bu. Tapi kalau bicara konteks anak muda, bagaimana orang bisa kan yang belum berumah tangga, bagaimana kira-kira solusinya supaya orang ini bisa mencegah, bisa tercegah sejak dini? Berhubungan relationship yang sehat. LDR misalnya, maksudnya LDR ataupun hubungan dekat itu sebenarnya tidak masalah. Cuma itu hubungan sehat. Hubungan apa? Ya jalan aja. Itu kuncinya, Karena kita tidak tahu apakah pasangan kita ini bersih atau tidak. Apakah dia jujur atau tidak. Iya sih. Kecuali pas sudah mau nikah. Saya pengalaman waktu mau nikah disuntik, dicari di darah, terus diperiksa ada terinfeksi HIV atau tidak. Jadi nanti di situ baru ditahu bahwa. Nah, sekarang ada catatan pengantin. Jadi catatan pengantin itu makanya disuruh semua. Nah itu itu maksud kita ini. Iya, catin tahu namanya. Sebelum menikah, jadi sebelum tahu tahap-tahap. Sekarang kan sudah mulai tahu toh. Itu bahaya kalau HIV/AIDS semakin tinggi, Bahaya. Terus kalau misalnya di sini bagaimana tingkatannya? Kalau kita sebenarnya boleh dikata tidak tinggi kita punya. Kenapa sih maksudnya sorry kan berdekatan soal di Palu. Kenapa sih tidak terdampak gitu? Saya yakin itu pemahaman masyarakat bahwa maksudnya warga Sigi cerdas begitu. Kalau dikata cerdas, boleh juga dikata cerdas karena orang cerdas belum tentu pintar toh. Iya. Tapi kalau sudah pintar kita bicara soal ilmu pengetahuan.
Tapi kalau kita bicara cerdas, terus dia memahami, menjaga diri dan keluarga. Karena kita di Sigi itu saja kita harapkan. Masing-masing orang tua menjaga diri agar keluarganya terjaga. Karena penyakit bukan cuma HIV, banyak. Iya sih Bu, tapi HIV menjadi penyakit yang sangat dekat dengan kematian. Itu saja kita sampaikan, mereka pasti takut. Iya, orang-orang di kabupaten mungkin takut mati Bu. Tapi kalau di ini ada fakta baru sih sebenarnya Bu. Kalau di Palu itu kan paling banyak LSL Ibu. Laki suka laki, itu bagaimana menurut Ibu? Kalau saya bicara itu nanti ada yang marah lagi saya kalau saya bicara soal kota. Bagaimana kalau kita bicara tentang fisik? Tidak maksudnya. Iya, tidak maksudnya. Berarti ada fenomena itu juga yang menyebabkan HIV/AIDS Ibu. Ada fenomena laki suka laki. Kalau Ibu melihat itu bagaimana Bu? Buat saya enggak ada semuanya laki-laki suka laki, itu orang gila. Iya sih, tapi itu yang menyebabkan banyak HIV/AIDS ternyata Ibu. Iya, memang. Karena kan hubungannya enggak sehat. Saya sudah katakan ini HIV/AIDS bisa tercegah dengan hubungan yang sehat, relationship yang healthy. Ya. Bahasa Inggris sedikit. Jadi tidak, kalau kita hubungan sehat tidak ada HIV/AIDS. Tapi ada program-program prioritas nah berarti kalau di Sigi untuk pencegahan HIV/AIDS. Sangat. Jadi kalau di Kabupaten Sigi kan kita harap kita zero di 2023. Tidak ada zero ya? Zero di 2030. 2030 itu zero terkait dengan HIV/AIDS ya. Iya. Zero terhadap kasus baru. Zero terhadap orang yang meninggal karena HIV/AIDS. Dan zero terhadap diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Bukan. Yang sudah terpapar HIV/AIDS. Jadi diharapkan mereka ini jangan ketika berobat dipandang kan dia bersentuhan dengan kita berpelukan juga nggak akan tertular. Iya. Kecuali karena saudara dan sebagainya. Nah, kita harap di pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati itu menegaskan puskesmas harus menerima mereka ketika berobat. Masih ada kasus yang begitu tidak diterima. Apa sekarang? Kalau sekarang kita dengar sudah tidak. Sudah tidak gue. Iya, soalnya kebanyakan masyarakat tuh kalau sudah dengar ada penderita HIV/AIDS, orang menjauhi. Itu kan kasihan juga orang. Pemahaman tenaga kesehatan, layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit sudah diberi bahwa itu tidak menular. Justru orang juga butuh sentuhan kita harus support system juga. Iya, jadi samping kalau kita pun bukan perawat, kita pun teman, kita ajak dia bercerita itu memberi karena itu terkait imun. Kalau imun tubuhnya baik, dia bisa melawan penyakit itu sebenarnya. Tapi pada prinsipnya belum bisa terobati secara harus diobati dengan medis. Tapi kan biasa berarti dia tidak kayak Ibu bilang tadi, dia menular lewat jarum suntik dengan darah. Kan biasa ada orang bilang kalau kita pakai bekas sendoknya saja kita sudah tertular itu Bu. Tidak Bu. Mungkin dari keringatnya, air apa yang keluar biasanya air itu kayak air ludah biasa. Kayak Karim minta terus sedikit kayak begitu kan biasa. Ya, saya tidak HIV. Jadi yang paling kalau yang sepanjang kita yang diedukasi bahwa memang penularannya itu melalui jarum suntik karena pertukaran darah sebenarnya sama sperma. Berarti dua itu yang paling termasuk itu ketika dia dalam kandungan. Kalau air liur tidak gue. Karena kan itu yang bikin takut biasa kita kan Karif, kalau kayak sudah dengar Ibu kita menjauh karena kita tidak mau kena atau karena penularannya segampang itu. Ini persepsi orang di luar mungkin begitu. Makanya kalau kita muslim memang mencegah kontak fisik dengan pasangan kan lebih baik kan secara sehat saja, yang secara muslimah saja, muslim dan muslimah. Meskipun agak sulit ya Bu ya kalau orang pacaran tidak bersentuhan tangan. Ya kalau mau takut kalau bersentuhan kan maksudnya enggak apa-apa, tapi jangan usah langsung kissing kan, enggak usah. Kalau memang takut mau tertular mending enggak usah. Berarti memang lebih baik LDR. Gini aja. Ya usah lebih baik LDR. Dia kenapa selalu bilang begitu ya? Karena dia lagi LDR ya. Iya. Jadi dia merasa aman dari HIV. Betul. Iya. Tapi begitu kalau ketemu pasti saling periksa. Apa tadi catin sebelum meninggal kan? Iya. Periksa darah, semua kita pastikan sehat, itu dinikahkan. Berarti kalau ada yang kayak misalnya kita chatin terus ada yang terkontaminasi tidak jadi menikah? Tergantung kalau masih mau. Kalau masih karena menikah itu kan menjadi hak semua orang. Iya. Tidak bisa dilarang. Kalau pasangan mau silakan. Iya. Maksudnya kok berpotensi kalau pasangan kenapa tidak diminta-minta kok mau batal menikah begitu. Kalau cinta it's not about Tapi apalagi. kita harus menjalin hubungan yang sehat itu tadi. Iya. Jadi harusnya selain di sini menjaga, di sana juga menjaga supaya sama-sama sehat.
Iya. Terus Ibu, kalau Ibu sudah berapa lama sih jadi kepala dinas di DP3A ini? Kalau DP3A baru 2 tahun. Sebelumnya Kadis Sosial 5 tahun. Oh, Kadis Sosial. Kalau tahu saya begitu saja gitu karantor ini. Terus ada enggak suka duka pada saat jadi kepala dinas DP3A? Ada enggak yang paling sulit Ibu rasa? Kak, setelah kita jadi Kadis Sosial, ketika pindah ke DP3 boleh dikatakan tantangan sudah lewat. Karena dinas sosial itu. Iya sih, dinas sosial itu sih. Jadi cuma memang ketika kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan, hal yang paling membuat greget sebenarnya ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Oh itu. Kalau itu tinggi nggak di sini? Itu kalau mau dibahas paling enak sebenarnya. Cuma kan ini dengan konteks. Iya, dalam konteks. Berarti masih banyak. Kasarnya iya. Next mungkin kalau kita mau buat konten itu enak karena buat saya hashtagnya kenapa anak itu bukan mangsa. Karena sekarang saya melihat anak itu menjadi mangsa. Maksudnya Bu? Maksudnya kalau kita melihat kasus anak 3 tahun dilecehkan oleh misalnya pamannya, apakah itu masuk di akal? Tidak masuk di akal, tidak masuk di dan akal dan di luar Nurul. Dan itu Nurul Hidayah atau Nurul pun siapa, tapi itu yang terjadi. Di Sigi Bu? Di Sigi sekarang kasus kekerasan terhadap anak yang masuk proses itu 33. 33. Yang 3 sudah pengadilan, 30 menanti untuk diadili. Hampir sama semua, beragam kasusnya atau sama semua? Beragam, tapi anak. Anak iya. Anak perempuan. Dan kebanyakan anak yang butuh perlindungan, anak-anak kecil yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu kayaknya juga kesehatan mentalnya orang tua terganggu atau bagaimana? Ya karena saya tanya, apakah anak 2-3 tahun itu bohai, seksi? Tidak masuk di akal gitu, itu loh Bu. Itu. Nah kalau mereka laki-laki yang tidak sehat, berarti akan menularkan kepada anak-anak. Betul. Ibu, kalau di dinasnya Ibu sendiri, Ibu ada yang Ibu mau capai enggak sebelum, misalnya siapa tahu kan Ibu ini pindah lagi di dinas lain, ada enggak yang ingin Ibu capai? Pokoknya itu, yang pertama kekerasan terhadap anak harus ditekan seminimal mungkin. Ada target enggak sampai tahun berapa? Kami kan sekarang KLA, Kabupaten Layak Anak. Salah satu pencapaiannya harus itu. Nah sekarang kita baru mulai di Pratama. Oke. Nah mau naik ke Madya. Tapi sebenarnya bukan soal penghargaan yang ingin kami raih, tapi bagaimana pencapaian anak-anak di Sigi itu betul-betul biar bisa bermain di lingkungannya tanpa ada rasa was-was. Betul, keren. Secara nyata Ibu ya, meskipun nyata. Tidak usah lah kita dapat penghargaan, yang penting betul ini Kabupaten Layak Anak. Itu sebenarnya. Keren. Apa? Oh tidak. Kau lagi sini? Iya. Ibu kira-kira apa harapannya Ibu di hari AIDS yang akan datang? Yang ini atau yang akan datang atau yang dimana seterusnya itu berharap sebenarnya masyarakat paham tentang AIDS itu secara utuh. Jadi tak paham cara penularannya dan paham apa dampak ketika kita sudah tertular. Mungkin dengan begitu orang akan menghindar, takut. Iya. Karena cara penularannya sebenarnya repot sebenarnya karena berhubungan badan itu kan bisa dihindari. Betul. Karena jarum suntik itu kan bisa dihindari. Kalau jarum suntik dokter kan bersih, steril. Iya. Dokter Zaki yang di Jalan Mangga itu. Saya sering disuntik dia. 30.000 satu kali suntik. Tapi cepat sembuh orang di situ. Cepat sembuh. Antrinya panjang. Sekalian promosi. Sekalian promosi Dokter Zaki ya. Alumni SMP3 kalau. Seperti itu. Jadi tidak mudah sebenarnya penularannya. Jadi bisa sebenarnya dihindari kalau masyarakat memahami tentang itu. Oke, harapannya ke depan masyarakat lebih paham lagi Bu. Terus diberi pemahaman, Kalau perlu ditakut-takuti sebenarnya. Gantunglah baliho-baliho yang gambar menakutkan kalau kena AIDS akan jadi seperti ini. Iya sih Bu, tapi persoalannya kan maaf ini Bu, kalau kita agak kasar sedikit, maksudnya barang enak juga itu Bu. Jadi anak-anak muda itu tidak peduli lagi dengan resikonya karena yang dia di depan mata ini barang enak lah orang rasa kayak sorry bukan masalah seks saja tapi masalah sabu-sabu dan lain-lain kan itu juga ini kan berpengaruh pada tingkatan AIDS. Jangan kan sabu-sabu, rokok saja sudah digambar di situ penyakit orang kena lehernya. Makanya sudah dengan gambar-gambarnya lah. Ternyata tidak menakutkan. Itulah makanya itu kan barang enak tapi bagaimana itu Web? Merubah. Kalau kita kembali ke keluarga. Oke, itu tamu yang paling awal Ibu ya? Karena keluarga itu madrasahnya anak. Wih, madrasahnya anak. Dari keluarga saja. Kemarin kalau kita pertemuan kadang sama bapak-bapak biasanya kan kita kalau sosialisasi agak keras. Ya, cuma Ibu tidak tahu.
itu anak kalau sudah kena misalnya narkoba lah, narkoba jadi begini. Saya tanya, itu anaknya saya atau anaknya bapak? Saya kembalikan. Itu anaknya saya, anaknya bapak. Kalau anaknya bapak berarti bapak bisa didik. Kalau bapak tanya anak saya bisa didik. Saya kembalikan begitu. Supaya mereka tahu bahwa tugas orang tua mendidik anak. Ketika anak gagal, orang tua yang gagal, jangan dikatakan anaknya yang gagal. Oke. Karena kan kemarin membahas juga tentang kalau anak dicubit, dia tidak terima, dia lapor polisi, kena kan? Orang tua kena. Nah, dia bilang, kenapa bisa begitu ibu? Karena Pak, mendidik anak tidak mesti dengan fisik. Mendidik anak dengan kata-kata juga bisa, tapi diberi contoh. Jangan bapak dengan ibu dengan bapak di rumah kayak kebun binatang. Terus bapak berharap anak bapak ini keluar kata-katanya yang baik, enggak akan. Tidak mungkin lah. Karena dia mencontoh ya. Iya, itu saja. Jadi keluarga. Jadi kalau kami kalau prinsipnya di keluarga saja. Bagaimana keluarga itu terbentuk, begitulah nanti hasil bentukannya. Begitulah karena tabing awal itu keluarga. Kalau keluarga bisa mendidik dengan baik, di luar juga dia bisa baik. Sepakat itu Bu, karena jangan-jangan nanti terakhir kalau ada apa-apa pemerintah yang salah, regulasinya yang salah. Akhirnya pemerintah jadi korban. Bisa pemerintah, guru saja. Kita kembali saja ke guru. Anak tidak pintar, guru dipersoalkan. Padahal di mana anak ini yang lebih banyak waktunya? Di rumah. Waktu COVID, anak-anak belajar di rumah. Bagaimana orang tua? Kita lihat di TikTok dan sebagainya. Tanduk-tanduk semua mau belajar anaknya kan? Anaknya sendiri. Itu saja contohnya semuanya jadilah kita orang tua yang arif dan bijaksana. Kita yang bentuk anak kita, bukan guru. Berarti di balik anak yang hebat ada orang tua yang hebat lagi. Kalau suami hebat dari balik ada perempuan yang hebat. Makanya kasih banyak perempuan supaya suami hebat terus, begitu. Boleh. Asal mampu. Mampu adil ya, mampu. Soalnya kan di balik perempuan yang hebat, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Bayangin baru satu itu, bagaimana kalau 3? Semakin hebat laki-laki kalau 3. Kira-kira mau coba hebatnya laki-laki Bu. Sekali bersulat lidah. Saya juga hanya di konten di distrik, mohon maaf ya saya tidak terlalu. Terima kasih sekali nih. Kau ada harapan lagi untuk Ibu Kadis? Ya, Ibu sehat selalu. Minta maaf sudah menunggu. Kalau mau diundang lagi, insya Allah. Nanti kita cerita lagi tentang anak dan lain-lain. Karena ini kan persoalannya kontennya tentang AIDS dan mudah-mudahan masyarakat di Sulteng khususnya Kabupaten Sigi lebih aware lagi dengan lebih aware lagi dengan penyakit ini. Jangan sampai hanya keenakan sesaat merusak kamu punya masa depan. Itu sih maksudnya. Betul. Terima kasih Bu sudah hadir di Sarawak Channel. Nanti kawan-kawan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, Vini. Terima kasih juga ini. Kita mau terima kasih juga Kopi Berkah karena sudah endorse kita ini. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot bikin saraba. Tapi jangan terlalu sering endorse karena saraba kami banyak stoknya. Nanti basi dengan sendirinya. Tapi terima kasih di Berkah Kopi. Semoga semakin berkah juga usahanya. Amin. Karena kalau mau minum kopi silakan di Berkah Kopi karena kopi berkah. Always berkah. Terima kasih Bu. Sampai ketemu di Sarawak Channel berikutnya. Tetap di Sarawak Channel. Sarawak dulu dong.